Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Ada hal penting untuk kita diskusikan pada kesempatan ini, yaitu kalau ingin menjadi orang yang besar manfaatnya bagi kehidupan, kita memerlukan dua hal penting. Pertama adalah tujuan hidup yang pasti. Kedua, keputusan untuk bertindak sekarang. Itulah kalimat yang saya sampaikan waktu diskusi literasi bersama mahasiswa Pesmadai Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada 21 Maret 2025. Kita sering menyadari atau melihat di sekeliling kita orang yang tadinya punya semangat dalam belajar, bekerja, tiba-tiba layu, seperti daun yang menguning kemudian jatuh dari tangkainya. Sahabat sekalian, situasi seperti itu terjadi karena sebagian orang tanpa sadar memilih jalan yang melenakan. Terus scrolling, tidak sadar 1 jam, 2 jam, selesai dia pusing, puyeng, tapi kemudian dia kembali lagi pada aktivitas itu, sehingga dia tidak pernah memiliki sebuah beban kecuali pusing dan rasa tidak percaya diri yang semakin menggunung. Kalau itu diteruskan, maka seseorang akan mengalami kehilangan tujuan hidup. Satu perkara yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk menjaga stamina kita dalam belajar, bekerja, atau berkarya. Ketika mahasiswa tidak lagi punya tujuan hidup, ia tidak lagi mampu menavigasi diri dalam menghadapi tantangan dan peluang selama perjalanan akademiknya. Bahkan dengan status mereka sebagai maha, yang mereka adalah orang paling semangat di dalam konteks siswa belajar, mereka tidak lagi peduli. Faktanya, banyak mahasiswa hobinya justru bukan belajar, meskipun dia adalah orang yang paling gemar terhadap ilmu dan pembelajaran. Itu kalau merujuk pada arti mahasiswa itu sendiri. Nah, kenapa tujuan itu penting? Ketika seseorang memiliki tujuan hidup, dia akan membuat dirinya memiliki mesin penghasil motivasi intrinsik yang sangat kuat. Jadi dia tidak perlu lagi suplemen ataupun stimulus dari pihak eksternal yang kalau tidak ada kehilangan daya. Tapi kalau ada kesadaran menghasilkan motivasi intrinsik, maka dia akan menjadi orang yang tidak pernah terlalaikan oleh apapun. Langkahnya akan maju terus meski ada hambatan, ada rintangan. Begitulah kira-kira Bung Hatta ketika belajar. Ia bahkan berangkat ke Belanda. Ia belajar bukan untuk mengagumi Belanda, akan tetapi ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu untuk tahu bagaimana cara Belanda bernegara. Dengan begitu Bung Hatta dapat memahami bahwa cara terbaik mengusir Belanda sebagai penjajah, Indonesia harus menjadi negara. Inilah tujuan hidup. Jadi Bung Hatta datang ke Belanda bukan sebatas mau jadi mahasiswa, tapi punya agenda bagaimana Indonesia jadi merdeka. Luar biasa. Oleh karena itu, secara kepribadian Bung Hatta adalah orang yang sangat pemberani. Dia siap menghadapi tantangan berat. Ia bahkan rela menjadi tahanan politik Belanda. Sampai pernah suatu masa Bung Hatta diasingkan ke Bovendigul, sekarang masuk daerah Papua Selatan. Kemudian langkah berikutnya adalah tidak menunda. Seperti kisah Kang Maman. Ya, Kang Maman ini orang yang begitu produktif dalam menulis buku. Novel Ray dan Perempuan itu sudah cetak lebih dari 30 kali. Apa yang mendorong Kang Maman mampu melakukan itu? Dia teringat akan nasihat bapaknya, "Man, kalau kamu ikro, kamu tidak akan lapar." Sejak mendapat nasihat itu, yang namanya Maman Suherman tidak pernah berhenti membaca. Bahkan hari ini, kalau kita perhatikan pada media sosial Kang Maman, di IG ataupun Facebook, beliau sedang bersih-bersih perpustakaan.
meski Kang Maman telah memproduksi banyak buku, dia tidak berhenti untuk membaca. Dia tidak menunda-nunda aktivitas yang sangat menjadi perhatian ulama, bahkan perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mulai sekarang kita cek apakah sudah ada tujuan hidup kita. Yang kedua, apakah hari ini kita sudah menyiapkan rencana untuk bebas dari menunda-nunda kebaikan?